Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Halil Tajwani. Saya mahasiswa aktif perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Mataram di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi pendidikan bahasa Arab semester 3. Tujuan saya membuat video ini sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, di mana beliau memberikan tugas untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan beberapa jurnal yang relevan dengan judul besar jurnal yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, di sini judul besar dari jurnal yang relevan dengan jurnal pertama saya di sini, Tasawuf Nusantara dan Historisitas. Di sini ada beberapa jurnal yang telah saya temukan, yakni diantaranya Tasawuf Melayu Nusantara, Al-Sakofa, kemudian Tasawuf dan Penyebaran Islam di Indonesia, itulah, kemudian Persinggungan Tasawuf dan Hadis di Negeri Bawah Angin, Tajdid, kemudian Sejarah Perkembangan Tasawuf di Indonesia, Biographical Encyclopedia of Sufis in South Asia. Jadi di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari beberapa jurnal di atas. Yang pertama kita bahas kelebihan dulu dari beberapa jurnal tersebut. Kelebihannya yakni menggali identitas lokal Islam Nusantara. Jadi beberapa jurnal di atas tersebut lebih condong ke pembahasan identitas lokal Islam Nusantara atau menggali tentang identitas lokal Islam Nusantara. Kemudian memperlihatkan akulturasi budaya dan sufisme. Selanjutnya menyoroti peran tarekat Syatariyah, Naksabandiyah dan Qadariyah dalam dakwah dan pendidikan. Menyediakan data sejarah penting dari abad ke-16 hingga ke-20. Jadi cocok untuk studi historiografi Islam. Beberapa memakai pendekatan filologi dan antropologi budaya. Selanjutnya, adapun kekurangan dari beberapa jurnal yang telah saya sebutkan di atas tersebut, kita akan bahas. Di antaranya, beberapa jurnal tersebut kualitas metodologisnya bervariasi. Sebagian hanya kompilasi sejarah tanpa analisis teori. Kemudian minimnya pembahasan epistemologi tasawuf lokal atau lebih naratif daripada konseptual. Belum ada sintesis kuat antara tasawuf Nusantara dan tasawuf falsafi internasional. Jadi kita bahas lebih mendalam apa saja kelebihan dan kekurangan tadi. Yang pertama, kelebihannya kekuatan dari kajian beberapa jurnal tersebut. Kita akan menjelaskan poin-poin mengapa mempelajari sejarah tasawuf di Nusantara itu sangat menarik dan penting. Yang pertama, di sini poinnya menemukan wajah asli Islam Indonesia. Kajian ini berhasil memperlihatkan bagaimana Islam tidak membuang budaya lokal. Jurnal-jurnal tersebut mengkaji bagaimana Islam itu tidak membuang budaya lokal, melainkan memeluknya. Kemudian terjadi perpaduan harmonis akulturasi antara budaya asli Nusantara dengan nilai-nilai sufisme. Menjelaskan kenapa Islam di sini terasa damai dan menyatu dengan tradisi. Kemudian membuktikan peran besar tarekat. Ternyata kelompok pengajian tasawuf seperti Satariyah, Naksabandia, dan Qadariyah bukan hanya duduk berdiam diri. Kajian ini membuktikan peran aktif mereka sebagai penggerak dakwah dan pendidikan di masyarakat. Selanjutnya, kelebihannya menjadi gudang data sejarah pada abad 16 sampai 20. Literatur ini sangat kaya akan data. Bagi kita seorang mahasiswa sejarah, ini adalah tambang emas karena memuat catatan penting tentang tokoh dan kejadian dari abad ke-16 hingga ke-20 yang membuktikan bahwa Islam Nusantara punya akar sejarah yang kuat. Selanjutnya, pendekatan penelitian yang unik. Cara menelitinya tidak kaku. Beberapa kajian menggunakan cara bedah naskah kuno atau filologi dan kebiasaan masyarakat secara langsung, antropologi budaya, sehingga hasilnya lebih hidup dan mendalam. Selanjutnya, kekurangannya atau hal yang perlu diperbaiki. Jadi meskipun beberapa jurnal tersebut dinilai bagus, kajian-kajian yang ada saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang bisa dikritisi. Di antaranya terlalu banyak cerita atau kurang analisis, kualitas penelitinya tidak merata. Ada sebagian karya yang isinya hanya kumpulan cerita sejarah, siapa bertemu siapa, tahun berapa, dan lain-lain, tetapi juga menganalisis teori di baliknya, jadi hanya terasa seperti dongeng sejarah tanpa pendalaman ilmiah. Selanjutnya, minimnya pembahasan filosofi, epistemologi. Banyak yang membahas bagaimana sejarahnya, tapi jarang yang membahas bagaimana cara berpikirnya. Sisi keilmuan atau filosofi dasar epistemologi dari tasawuf lokal kurang digali, sehingga isinya lebih banyak narasi daripada konsep pemikiran.
kurang nyambung dengan dunia luar, belum banyak berhasil menghubungkan, menyintesiskan antara tasawuf khas Nusantara dengan pemikiran tasawuf filsafat kelas dunia atau internasional. Padahal akan sangat hebat jika bisa dibuktikan bahwa ulama Nusantara punya pemikiran setara dengan filsuf sufi dunia. Demikian dapat saya bahas kekurangan kelebihan dari beberapa jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan bisa manfaat dan barokah terutama untuk diri pribadi dan teman-teman penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.